perkenalkan, nama saya Zahra Sabika, mahasiswa dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman semua yang ada di rumah mengenai stunting atau yang biasa kita sebut dengan sebutan kerdil. Nah, yang pertama-tama kita harus mengetahui apa sih pengertian dari stunting ini atau definisinya. Nah, stunting atau yang biasa disebut juga dengan kerdil adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Nah, stunting ini juga didefinisikan sebagai salah satu keadaan malnutrisi yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi masa lampau sehingga termasuk ke dalam masalah gizi yang bersifat kronis. Hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa proporsi balita yang sangat pendek dan pendek berkisar pada angka 11,5% dan 19,3% dengan indikator pengukuran tinggi badan per umur. Nah, hal penting atau yang utama yang perlu kita ketahui dari stunting ini adalah apa sih faktor penyebab dari stunting ini agar kita bisa menghindari hal-hal tersebut. Yang pertama itu ada balita dengan berat badan lahir rendah. Nah, ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa balita yang memiliki berat badan lahir rendah memiliki 2 kali resiko lebih besar terkena stunting. Yang kedua, rendahnya pengetahuan ibu. Nah, ibu yang memiliki pengetahuan yang rendah mengenai kesehatan dan zat gizi selama masa kehamilan dan setelah melahirkan berperan besar menimbulkan stunting pada anak yang akan dilahirkannya nanti. Yang kedua, rendahnya pengetahuan ibu. Nah, ibu yang memiliki pengetahuan yang rendah mengenai kesehatan dan zat gizi selama masa kehamilan dan melahirkan berperan besar menimbulkan stunting pada anak yang akan dilahirkannya nanti. Yang ketiga, terbatasnya pelayanan pemeriksaan pada masa kehamilan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Nah, akses air bersih dan sanitasi keluarga memiliki peranan yang sangat penting pada kesehatan anggota keluarga. Nah, itu tadi penyampaian saya mengenai stunting. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat video animasi yang akan saya putar setelah ini. Nah, sebelum itu izinkan saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila salah kata atau penyebutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam preventif. Sebagian masyarakat awam mungkin belum pernah mendengar istilah stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak, yakni anak tumbuh lebih pendek dari teman-teman seusianya. Hasil data Riskesdas tahun 2018, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 30,8%. Padahal batasan dari WHO idealnya adalah kurang dari 20% saja. Stunting bukanlah karena faktor keturunan, sehingga para ibu di Indonesia perlu tahu bahwa stunting ini bisa dicegah agar tidak terjadi pada anak-anak kita. Stunting tidak hanya merugikan di masa pertumbuhan anak, namun akan terbawa hingga usia dewasa. Efek jangka pendek stunting seperti gangguan perkembangan otak, pertumbuhan fisik, dan metabolisme tubuh. Untuk efek jangka panjang, stunting dapat menyebabkan gangguan kecerdasan, menurunkan kekebalan tubuh, dan meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, stroke, hingga jantung. Wah, harus kita waspadai ya tentang stunting pada anak. Lalu, apa saja sih penyebab stunting ini? Terjadinya stunting disebabkan karena tidak maksimalnya fase 1000 hari pertama kehidupan anak. Faktor gizi buruk sedari ibu hamil hingga anak balita, pola asuh dalam hal pemberian makan dan melatih kebiasaan makan sejak dini, serta rendahnya akses kepada sanitasi, air bersih, dan sarana kesehatan menjadi hal-hal utama penyebab stunting. Jadi, faktor-faktor ini masih bisa diupayakan dalam rangka mencegah stunting pada anak. Mengoptimalkan fase 1000 hari pertama kehidupan manusia dapat menjadi upaya yang efektif dalam mencegah stunting.
Dimulai dari menjaga asupan gizi untuk ibu saat hamil hingga anak berusia 2 tahun, para ibu juga harus rajin memeriksakan anak ke posyandu untuk melihat tumbuh kembang anak sesuai dengan grafik KNS-nya atau tidak. Berantas stunting untuk ciptakan generasi unggul anak-anak Indonesia.